Baik, kita lanjutkan pembahasan kita masih di bab yang sama, yaitu tentang analisis fasor, faktor daya, dan perhitungan tiga fasa. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tiga part dari bab ini, yaitu yang pertama fasor gelombang sinusoid, kemudian yang kedua hubungan tegangan dan arus dan notasi fasor pada elemen RLC, dan yang terakhir di pertemuan sebelumnya kita membahas impedansi pada elemen RLC. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu part keempat mengenai daya sesaat, daya rata-rata, daya kompleks, faktor daya, dan juga segitiga daya. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai daya sesaat dan daya rata-rata. Apa itu daya sesaat dan apa itu daya rata-rata? Kita lihat pengertiannya seperti ini. Jadi daya sesaat itu merupakan sebuah daya yang terjadi pada saat hanya waktu tertentu, namanya juga sesaat. Ketika sebuah komponen mempunyai nilai tegangan dan arus yang mengalir padanya hanya pada saat waktu tersebut, jadi hanya pada waktu tertentu. Sedangkan daya rata-rata merupakan daya yang dihasilkan sebagai integral dari fungsi periodik waktu terhadap keseluruhan range waktu tertentu dibagi oleh periodenya sendiri. Ya, kita lihat di sini. Ini adalah rumus untuk daya rata-rata, di mana P sama dengan P besar ya, sama dengan 1 per T, di mana T-nya adalah periode, integral dari 0 sampai T dari daya sesaat. Ini P kecil dan T kecil, ini merupakan daya sesaat yang merupakan yang ini. Jadi daya sesaat itu rumusnya adalah PT sama dengan tegangan dalam waktu dikalikan arus dalam waktu. Seperti yang kita lihat di sini, kita bahas satu per satu. Yang pertama kita bahas daya sesaat dulu. Seperti yang kita ketahui, kita punya nilai Vt itu sama dengan Vm dikalikan cos omega T ditambah theta tegangan. Sedangkan It sama dengan Im dikalikan cosinus omega T ditambah theta arus. Di mana Vm dan Im itu adalah amplitudo atau nilai puncak. Jadi si Vm ini adalah nilai puncaknya, dan theta V dan theta I merupakan sudut fasa tegangan dan juga arus. Nah, kita lihat daya yang diserap di rangkaian adalah kurang lebih seperti ini rumusnya, PT sama dengan Vt dikalikan It, di mana kita masukkan Vt-nya itu adalah Vm cos omega T plus ini, dan juga kalikan dengan It yang ini, maka didapat Pt-nya itu adalah Vm dikalikan Im dikalikan cos omega T ditambah theta V yang ini, kemudian kalikan lagi cos omega T ditambah theta I yang ini. Nah, karena di sini ada trigonometri, aplikasikanlah identitas trigonometri. Ini kan cos A dikalikan cos B ya. Nah, kalian kalau pernah belajar matematika otomatis tahu nih, cos A cos B identitas trigonometrinya adalah seperti ini. Jadi kita rubah nih, si cos A dikalikan cos B itu menjadi seperti ini. Ibu tidak akan jabarkan di sini karena ini sifatnya matematik trigonometri. Langsung Ibu kasih hasil akhirnya aja. Dimana setelah kita masukkan identitas trigonometri, kita punya persamaan baru dari daya sesaat tersebut. PT sama dengan setengah Vm dikalikan Im cos. Nah, jadi berubah di sini. Theta V dikurangi theta I ditambah setengah Vm Im cos. 2 omega T ditambah theta V ditambah theta I. Jadi ini adalah rumus akhir dari daya sesaat. Daya sesaat ini dia memiliki dua bagian. Yang pertama, bebas dari konstanta atau waktu. Nilainya itu selalu bergantung dari perbedaan fasa antara tegangan dan arus, karena di sini ada theta V dan theta I. Kemudian yang kedua, fungsi sinusoidal di mana frekuensinya 2 omega yang ini merupakan 2 kali frekuensi angular dari tegangan dan arusnya. Terakhir, mengenai daya sesaat, kita simpulkan nih, ketika sini PT-nya itu bernilai positif, ya, bernilai positif itu artinya daya diserap oleh rangkaian. Sedangkan ketika PT-nya bernilai negatif, maka daya mengalir dari rangkaian ke sumber. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di dalam rangkaian tersebut terdapat elemen penyimpanan. Apa saja elemen penyimpanan pada sebuah rangkaian? Itu kita punya kapasitor dan induktor. Kemudian yang kedua, kita bahas mengenai daya rata-rata. Jadi,
daya sesaat itu kan berubah sesuai waktu, sehingga sulit sekali untuk dihitung. Tapi daya rata-rata itu lebih praktis untuk dihitung. Faktanya, wattmeter atau alat untuk menghitung daya, dia itu merespon daya rata-rata. Seperti yang dijelaskan di slide sebelumnya, daya rata-rata itu dihitung dengan P sama dengan 1 per T periode integral dari 0 sampai T dari PT dt. Kita masukkan si PT-nya itu yang tadi kita dapat dari daya sesaat ke dalam persamaan integral ini. Kemudian kita hitung. Nah, maka hasil akhir dari daya rata-rata setelah kita menghitung integral adalah seperti ini. P sama dengan setengah Vm dikalikan Im cos theta tegangan dikurangi theta arus. Sekarang kita beralih ke bentuk fasornya. Jadi bentuk fasor dari daya rata-ratanya. Jadi kita punya V-nya itu adalah Vm sudut theta V dan I-nya itu Im sudut theta arus. Dari persamaan sebelumnya kan kita punya P sama dengan setengah Vm Im cos theta V dikurangi theta I. Maka kita masukkan ke dalam rumus ini. Jadi setengah V dikalikan I konjugat, kita masukkan setengah Vm dikalikan Im, kemudian sudutnya kita kurangkan. Maka kita dapat P sama dengan, nih, ketika theta tegangan sama dengan theta arus, maka itu artinya tegangan dan arus berada dalam satu fasa. Hal ini menandakan bahwa rangkaian tersebut merupakan rangkaian resistif murni atau bebannya R. Sehingga rumus daya rata-ratanya menjadi seperti ini. P sama dengan setengah Vm dikalikan Im. Karena nilai theta tegangan dan theta arusnya itu sama ya. Jadi langsung kita saja masukkan. Atau bisa juga kita tulis menjadi P sama dengan setengah I kuadrat R. Atau bisa kita tulis dalam bentuk fasor setengah I kuadrat R. Di mana I kuadrat ya, ini maksudnya. I kuadratnya itu sama dengan I dikalikan I konjugat. Kalian sudah tahu apa itu konjugat ya? Persamaan tersebut menunjukkan bahwa rangkaian resistif murni. Resistif murni itu artinya dia menyerap daya pada setiap saat. Jadi daya yang mengalir di rangkaian itu diserap oleh rangkaian setiap saat. Sekarang kondisi kedua, ketika theta V dikurangi theta I sama dengan plus minus 90 derajat, maka kita memiliki rangkaian murni reaktif. Kalau misalkan theta tegangan dan theta arusnya sama, itu rangkaiannya resistif murni. Tapi ketika pengurangan dari theta V dengan theta I-nya itu nilainya plus minus 90 derajat, maka sifat rangkaiannya adalah murni reaktif. Dan persamaannya menjadi P sama dengan setengah Vm Im cos theta 90 sama dengan 0. Atau bisa juga kita tulis P sama dengan setengah Vm Im cos Pi, atau langsung saja kita tulis P sama dengan V dikalikan I dikalikan cos Pi. Di sini ada kesimpulan, beban resistif atau R itu menyerap daya pada setiap saat. Sedangkan beban reaktif, beban yang terdiri dari komponen L dan C, itu dia tidak menyerap daya rata-rata. Jadi ini harap diingat, sekali lagi beban resistif itu dia menyerap daya sesaat, sekali lagi beban resistif itu dia menyerap daya setiap saat, sedangkan beban reaktifnya dia tidak menyerap daya rata-rata. Sekarang kita lihat daya rata-rata pada setiap komponen. Kita lihat pertama di rangkaian di sebelah kiri, ada sebuah rangkaian sumber tegangan dan mengalir arus pada komponen L, di mana sumber tegangannya itu adalah Vm sin omega T. Dan ketika kita ingin mencari arus IT, itu arus yang mengalir pada komponen induktor, itu kita gunakan rumus 1 per L integral Vt dt. Kita masukkan dan kita dapat untuk PT sama dengan hasil akhirnya adalah ini. Minus setengah Vm Im sin 2 omega T. Dan daya rata-ratanya setelah kita masukkan lagi, nanti kalian silakan pahami ini gitu ya secara lebih mendalam turunan rumusnya. Di sini Ibu hanya menjelaskan langsung saja kepada hasil akhirnya. Maka kita lihat di sini setelah kita masukkan mensubstitusikan setiap persamaan ke dalam persamaan P, kita dapat si P sama dengan, di akhirnya kita lihat sama dengan 0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa daya rata-rata pada komponen L itu sama dengan 0. Sekarang di sini ada statement juga. Ketika tegangan dan arusnya positif, maka itu artinya dayanya positif.
Ketika dayanya positif, berarti energi mengalir dari sumber ke induktor. Jadi kalau misalkan tegangan positif, arus positif, otomatis P-nya itu kan bakal positif. Nah, makna dari P bernilai positif itu artinya adalah energi mengalir dari sumber ke induktor, dari sini mengalir. Tetapi pada saat tegangan dan arusnya berlawanan tanda, ya misalkan V-nya negatif atau I-nya negatif, salah satunya yang negatif, maka pasti dayanya itu juga nilainya negatif kan. Nah, ketika dayanya negatif, berarti artinya ini tuh energi mengalir dari induktor ke sumber tegangan. Jadi energi yang ada di sini ngalir ke sumber tegangan. Jadi harap bisa dipahami ya perbedaan kedua nilai ini dan artinya apa. Jadi dapat kalian simpulkan bahwa daya rata-rata pada komponen L itu sama dengan 0. Di sini ada grafik arus, tegangan, dan dayanya. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Yang selanjutnya adalah daya rata-rata pada komponen C. Kembali lagi di persamaan yang sama, hanya perbedaan di sininya. Komponen di sini yang tadinya L jadi C. Kemudian kita lihat penurunan rumus dari arus sampai mendapatkan PT. Di sini PT-nya terdapat setengah VMI sin 2 omega T dan daya rata-rata akhirnya didapat seperti ini. Jadi dapat disimpulkan, maka daya rata-rata pada komponen C itu sama dengan 0. Sama dengan di komponen L. Jadi daya rata-rata pada komponen C itu sama dengan 0. Terakhir, di daya rata-rata pada komponen R. Di sini rangkaiannya masih sama, kita ganti jadi resistor. Kemudian kita turunkan arusnya, dan di sini penurunan PT-nya, daya rata-ratanya pun kita dapat seperti ini. Jadi P sama dengan setengah Vm dikalikan IM. Ini di sini ditulis lagi, P sama dengan setengah VMIM. Nah, berarti daya rata-rata pada komponen R itu dia tidak sama dengan 0, tetapi dia sama dengan setengah Vm dikalikan IM-nya. Jadi, daya rata-rata pada komponen R ini adalah sebesar setengah Vm dikalikan IM. Maka kita bisa mengalihkan Vm per akar 2 dikalikan IM per akar 2 sama dengan V efektif dikalikan I efektif. Jadi selain ini kita bisa tulis pula daya rata-rata pada komponen R itu adalah V efektif dikalikan I efektif. Untuk komponen induktor dan kapasitor dapat diambil rumus umum di mana Vt-nya itu sama dengan Vm sin omega T dan It-nya itu Im sin omega T ditambah theta. Nah, nilai theta yaitu tergantung dari komponen induktor atau kapasitor. Kalau kapasitor dia tandanya positif, dan kalau induktor dia tandanya negatif. Sehingga nilai PT itu berubah menjadi seperti ini, dan daya rata-ratanya menjadi seperti ini, P sama dengan VF, IF, cos P. Di mana nilai efektif, jadi nanti kalian dalam perhitungan, terutama di sistem tenaga listrik itu harus ingat gitu ya, apa itu nilai efektif, atau biasa kita disebut dengan RMS. Jadi ini tegangan efektif rumusnya seperti ini dan arus efektif itu rumusnya seperti ini. Jadi ini tuh membahas yang tadi nih, kenapa Vm dibagi akar 2 dan Im dibagi akar 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga RMS dari setiap fungsi sinusoid merupakan harga maksimum dibagi dengan akar 2. Jadi kalau kalian mau mencari nilai efektif misalkan, itu tinggal membagi aja maksimum dengan akar 2-nya. Baik, kita lihat contoh soal yang pertama di mana di sini terdapat Vt untuk rangkaian yang ini dan juga It. Vt-nya dia mempunyai nilai 120 cos 377 T ditambah 45 derajat volt dan It-nya sebesar 10 cos 377 T minus 10 derajat ampere. Ditanyakan daya sesaat, daya rata-rata. Kita cari yang pertama terlebih dahulu yaitu daya sesaat. Rumusnya seperti yang kita ketahui di slide sebelumnya bahwa PT sama dengan Vt dikalikan It. Kita masukkan, Vt itu adalah Vm cos omega T ditambah theta V, sedangkan It adalah Im dikalikan cos omega T ditambah theta I. Maka karena di sini terdapat cos A, cos B, kita masukkan identitas trigonometri bahwa cos A dan cos A kali cos B itu sama dengan setengah cos dikalikan A min B ditambah cos A ditambah B. Kita substitusikan. Jadi PT sama dengan setengah Vm Im cos, ini adalah A min B-nya, sedangkan ini adalah A plus B-nya. Oke, maka kita dapat seperti ini. Akhirnya setengah Vm Im cos, theta V dikurangi theta I ditambah cos
2 omega T ditambah theta V ditambah theta I. Maka kita masukkan nilai-nilainya. Vm-nya kita punya 120 di soal yang ini, dan I-nya kita punya 10. Kita masukkan theta V-nya yang ini 45 derajat, theta I-nya minus 10 derajat. Maka kita masukkan, dapat PT persamaannya menjadi 600 cos 55 ditambah cos 754 T ditambah 35. Ketika sudah mendapatkan daya sesaat, maka kita bisa mencari daya rata-ratanya. Daya rata-ratanya kalian tinggal masukkan aja ke rumus umum, di mana rumus umum daya rata-rata itu adalah setengah Vm IM cos theta V dikurangi theta I. Tinggal dimasukkan saja dan didapat hasil akhir untuk contoh soal yang pertama adalah daya rata-rata yang diserap oleh jaringan adalah 344,14 watt. Kemudian kita lihat kembali soal nomor 2. Di sini kita punya impedansi Z sebesar 30 minus J70 ohm dan tegangannya sebesar 120 sudut 0 derajat. Ditanyakannya daya rata-rata yang diserap. Karena daya yang dicari, di mana daya itu adalah V dengan I, dan kita sudah punya V, maka kita tinggal mencari I. I-nya kita gunakan rumus I sama dengan V per Z. Karena kita di sini hanya memiliki nilai V dan nilai Z, maka langsung masukkan saja. V-nya itu 120 sudut 0, Z-nya 30 min J70. Kita lihat di sini, kembali lagi ke materi bilangan kompleks. Karena ini sifatnya pembagian, maka akan lebih baik kalau kita menggunakan dalam format polar. Jadi yang bagian bawah kita konversi ke dalam bentuk polar. Setelah dikonversi, didapat seperti ini, dan kalau sudah keduanya dalam bentuk polar, kita tinggal bisa membagi ini dengan ini, kemudian ininya dikurangin sudutnya. Maka didapat I sama dengan 1,58 sudut 66,8 ampere. Kemudian, kembali ke pertanyaan soal, diminta daya rata-rata. Seperti biasa, masukkan ke rumus umumnya dan masukkan nilai-nilai yang sudah kita dapatkan. Sehingga untuk soal nomor 2 ini, kita punya daya rata-rata yang diserapnya adalah 37,34 watt. Oke, selanjutnya di sini ada soal nomor 3. Soal nomor 3 ini terdapat sebuah rangkaian dengan sumber tegangan sebesar 5 sudut 30 derajat. Kemudian ada arus yang mengalir kepada resistor sebesar 4 ohm dan kapasitor sebesar minus J2 ohm. Ditanyakan adalah daya rata-ratanya. Oke, kita karena seperti biasa ya, sama dengan soal-soal sebelumnya, ketika kita mencari daya tentunya harus ada dua komponen, itu ada tegangan dan arus. Sekarang kita sudah punya tegangan yang ini, dan kita cari arusnya terlebih dahulu dengan rumus yang seperti biasa. Sehingga untuk mencari arus, kita rumusnya menjadi I sama dengan V per Z. V-nya 5 sudut 30, kemudian Z-nya adalah yang ini. 4 minus J2 ohm. Jangan lupa, yang penyebutnya kita rubah ke dalam bentuk polar agar kita bisa melakukan operasi pecahan seperti ini. Didapat untuk arus yang mengalir adalah seperti ini. Dan kita cari daya rata-rata dengan cara memasukkan nilai arus dan nilai tegangan, kemudian sudut tegangan dan juga sudut arus ke dalam rumus umum. Maka didapat untuk soal nomor 3 ini, dayanya adalah sebesar 2,49 watt.